Pernah nggak kamu pesen Wagyu di resto? Atau lihat burger Wagyu di iklan? Terus ngerasa, ini kok rasanya kayak daging biasa? Hari ini gue mau beresin satu kebingungan yang paling sering bikin orang ketipu. Wagyu A5 Jepang, Australian Wagyu, dan grass-fed beef itu 3 dunia yang berbeda. Beda dari genetik, cara dibesarkan, cara dinilai, sampai kenapa harganya bisa mahal banget. Dan ada sisi gelapnya juga. Di industri daging banyak istilah yang kedengaran premium, tapi sebenarnya cuma kata-kata label. Di video ini kita akan jawab 3 pertanyaan besar. A5 itu sebenarnya apa? Australian Wagyu itu Wagyu beneran atau KW? Dan apakah grass-fed itu lebih sehat dan etis? And this is it, Wagyu A5 Jepang, Australian Wagyu, dan grass-fed beef. Welcome to Sejarah on a Plate. Oke, pegang dulu satu kalimat ini. Di Wagyu A5 yang dibayar mahal itu bukan cuma rasa, tapi satu sistem. Yield grade, A, B, atau C. Ini soal berapa daging jadi dari karkas. Quality grade 1-5. Ini dinilai dari beberapa faktor, termasuk marbling, warna, tekstur, dan kualitas lemak. Jadi A5 artinya yieldnya level A dan kualitasnya level 5. Itu sebabnya kedengaran kayak ultimate rank, karena memang itu kombinasi tertinggi di sistem itu. Nah, di dalam quality grade itu ada yang paling sering diburu orang, marbling. Jepang pakai BMS, dari nomor 1 sampai nomor 12. Dan kategori grade 5 itu biasanya masuk ke range nomor 8 sampai nomor 12. Tapi ini penting, A5 bukan berarti paling enak buat semua orang. A5 itu ekstrim, kayak baterai, cepat meleleh. Buat sebagian orang ini surga, buat sebagian lain ini terlalu berat. Sekarang kita mundur. Wagyu itu bukan sapi ajaib yang turun dari langit. Wagyu itu hasil sejarah panjang Jepang soal ternak, pertanian, dan modernisasi. Di era modern awal, Jepang masuk fase perubahan besar, termasuk urusan pangan dan ternak. Ada periode ketika Jepang mengimpor dan menghilangkan sapi lokal dengan beberapa breed asing untuk perbaikan ternak. Proses ini terkait periode modernisasi setelah Meiji Restoration dan kebijakan pengembangan ternak. Intinya, genetik Wagyu modern dibentuk lewat seleksi dan pembiakan struktur dalam waktu panjang. Bukan cuma dikasih bir atau dipijat seperti cerita viral. Kamu akan sering dengar dongeng, sapi Wagyu setiap hari dipijat. Dikasih minum musik, dikasih minum bir. Yang benar, ada peternakan yang memang punya praktik perawatan tertentu. Tapi kualitas Wagyu yang konsisten itu lahir dari genetik, bukan gimmick. Kenapa orang bisa lihat A5 dan langsung tahu itu beda? Karena marblingnya bukan sekedar banyak, tapi pola dan densitasnya bisa gila. Dan Jepang menilai marbling itu pakai standar visual BMS nomor 1-12. Ini bukan feeling butcher, ini sistem. Di Jepang, yield grade juga dihitung dari beberapa ukuran fisik, seperti luas ribeye, ketebalan rib, ketebalan lemak subkutan, dan bobot karkas dingin. Jadi A5 itu bukan cuma lemaknya banyak, dia harus lolos yield, lolos quality, dan kualitinya pun dinilai dari beberapa dimensi, bukan cuma satu. Sekarang kita loncat benua. Kalau Jepang adalah rumahnya sistem asli, Australia adalah laboratorium besar buat bikin Wagyu jadi industri scalable. Full blood 100% genetik Wagyu, dari garis yang bisa ditelusuri ke ekspor Jepang awal. Ada kategori lain seperti pure breed dan cross breed yang lahir dari program breeding. Poin pentingnya, Australian Wagyu bisa sangat dekat dengan pengalaman Wagyu, tapi spektrumnya lebar banget. Ada yang beneran luxury, ada yang cuman ada darah Wagyu dikit. Di Australia, kamu akan ketemu 2 bahasa besar. Aus-Smith Marbling skala 0-9. 0 itu nil, 9 itu abundant. MSA, sistem untuk prediksi eating quality per potongan. Berdasarkan data grading dan model, Australia juga punya handbook industri yang jelasin marbling, yang dinilai di otot tertentu, dan disandingkan dengan reference standards. Jadi kalau kamu tanya, mana yang setara A5 di Australia? Jawaban paling jujur, nggak ada satu label yang identik. Karena sistemnya beda. Makanya banyak brand Australia pakai bahasa marble score buat komunikasi pasar. Sekarang sisi gelap pertama. Di pasar global, Wagyu itu jadi kata magis. Karena orang mengasosiasikan Wagyu dengan A5. Padahal di banyak tempat, kata Wagyu bisa berarti full blood dengan marbling tinggi, crossbreed 50-50, atau cuman ada unsur Wagyu dan sisanya sapi biasa. Secara definisi breeding di Australia, ada struktur kategori genetik yang jelas. Tapi di level konsumen, seringnya yang cuman kebaca Wagyu. Makanya, kalau kamu cuman berpatokan pada kata Wagyu di menu, kamu lagi main tebak-tebakan. Sekarang kita bahas grass-fed.
Di kepala orang, grass-fed itu gambarnya selalu sapi bebas, padang hijau, etis, dan sehat. Realitanya lebih rumit. Bahkan regulator pun harus bikin panduan buat label. Di Amerika, FSIS punya guideline soal claim animal raising, dan secara eksplisit bilang grass finished. Itu tidak otomatis sama dengan grass-fed. Dan hewan yang grass finish bisa saja tetap diberi grain dalam kondisi tertentu. Dulu USDA AMS pernah punya standar grass-fed, tapi dokumen standarnya tercatat sebagai withdrawn. Itu nunjukin betapa rumitnya bikin satu istilah yang konsisten dan tidak disalahgunakan. Kalau kamu pengen benar-benar paham, pegang prinsip ini. Grass-fed itu soal pakan dominan sepanjang hidup, bukan soal sapi pernah makan rumput. Karena hampir semua sapi di dunia pasti makan rumput di fase awal. Yang bikin beda itu fase finishing. Kalau kamu tanya kenapa sih banyak sapi akhirnya grain finished? Jawaban sejarahnya, efisiensi dan supply. Di pertengahan abad ke-20, feedlot modern berkembang karena pakan grain melimpah, dan permintaan beef tertentu naik. Ada sumber sejarah yang nunjukin lonjakan besar, dari proporsi kecil sapi yang di-fattening di feedlots, lalu naik drastis pada dekade berikutnya. Feedlot bikin finishing cepat, konsisten, dan bisa memenuhi demand kota besar. Tapi konsekuensinya, isu lingkungan, isu kesejahteraan, isu antibiotik sebagai respon. Sebagian orang cari rasa berbeda, sebagian cari rasa etis, sebagian cari sistem yang terasa lebih natural, dan di sini kita masuk ke konflik yang paling sering. Grass-fed itu bukan otomatis lebih baik untuk semua aspek. Dia punya plus minus. Sekarang kita bedah yang paling kerasa di mulut. Wagyu A5 Jepang, profilnya super rich, cepat meleleh, aromanya lemak kuat. Buttery, karena marbling tinggi dan gradingnya ketat. Australian Wagyu, spektrum dari mirip Wagyu banget sampai cuma naik kelas sedikit. Dari Angus beef, karena genetik dan feeding programnya bisa beda-beda. Grass-fed beef, biasanya lebih rasa beefy, lebih mineral, teksturnya bisa lebih firm. Lemaknya lebih sedikit. Ini bukan cacat, ini karakter. Masalahnya, banyak orang yang berharap grass-fed itu tetap selembut Wagyu. Ya nggak bisa, itu dua filosofi. Oke, sebelum kita lanjut ke sisi gelap industri dan label-label tipuannya, gua mau kasih lo satu eksperimen dapur yang bikin semuanya kebuka. Gua mulai dari A5, dan gua sengaja masukin dari wajan. Ini trik kecil biar lemaknya keluar pelan, bukan gosong duluan. Perhatiin ya, A5 itu kadang lucu. Lu baru panasin sebentar, dia udah cair kayak dia punya rencana sendiri. Lanjut Australian Wagyu. Biasanya dia masih lemak rich, tapi nggak sengebut A5. Dia lebih steak normal, tapi versi VIP. Terakhir grass-fed, ini sering bikin orang kaget, karena lemaknya nggak banyak, jadi dia kelihatan kurang mewah. Padahal di sini justru kelihatan karakter. Dia menang di rasa dagingnya, bukan di lemaknya. Di makanan, kita nggak cuma beli rasa, kita beli cerita. Dia pernah bilang, "Tell me what to eat and I will tell you what you are." Kalimat ini sering dibaca romantis, tapi ada sisi lain. Makanan juga jadi alat kelas sosial. Dan di daging, kelas sosial itu kelihatan banget. Karena begitu kamu beli A5, kamu bukan cuma beli daging, kamu beli simbol. Gua bisa, dan industri ngerti itu. Makanya, kata Wagyu ditempel di mana-mana. Karena itu shortcut untuk kelas. Ini checklist yang benar-benar kepake. Kalau kamu mau Wagyu A5 Jepang, cari bukti grading Jepang. Dan kalau bisa, info BMS. Sistem gradingnya memang ada dan definisinya jelas. Kalau kamu mau Australian Wagyu, cari info genetik dan atau marble score. Jangan cuma puas dengan kata Wagyu. AWA sendiri jelasin struktur definisinya. Kalau kamu mau grass-fed, cari definisi klaimnya jelas. Fed vs finish, jangan kutuker. Sadar bahwa regulator pun membedakan istilah ini. Label itu bisa benar tapi tetap bikin salah paham. Karena kata grass-fed secara marketing memicu bayangan, bebas, happy, hijau. Gua tutup dengan satu perspektif yang lebih manusia. Di dunia daging premium, gampang banget kebawa gengsi. A5 jadi target, Wagyu jadi status, grass-fed jadi identitas moral. Tapi ujungnya harus balik ke niat kamu makan apa. Kalau mau yang paling penting dari video ini, pegang ini. A5 itu nilai tertinggi di sistem Jepang, bukan nama sapi. Australian Wagyu itu spektrum, dan definisi genetiknya ada. Grass-fed itu istilah yang harus dibaca hati-hati. Karena fed dan finish bisa beda. Dan mungkin kalimat paling pas buat nutup ini datang dari Anthony Bourdain. Your body is not a temple, it's an amusement park. Enjoy the ride. Dan setelah tonton perbedaannya, sekarang kamu tim yang mana? Kamu tim A5, tim Australian Wagyu, atau tim grass-fed beef? Komen di bawah. Sekian cerita sejarah hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.
biar tahu kisah sejarah makanan lainnya di sejarah Wannableed.